Halo, selamat datang di section Cruise Corner. Cruise Corner Ride and Stream bareng Persib. Pikopi dong. Oh, Pikopi. Pikopi dan ini apa sih kemenangan Persib ya? You are the champion. Champion. Selamat dulu. Selamat. Nah, masih ada ini ya, masih apa ya, energi kemenangan ya kalau di kota Bandung ya. Pokoknya nih ya teman-teman dari luar kota nih sepertinya weekend kalau ke Bandung sepertinya agak macet nih teman-teman di malam hari ya. Karena diprediksi akan banyak konvoy ya. Betul. Namanya konvoy karena Persib sudah Halo. ini ya. Oh iya belum ini sudah. Yes. Nah, oke. Nah, terus juga selamat buat tim kebanggaan kita ya, Pi ya. Tim kebanggaan kita, tim Persib yang Yeay. sekarang tim sepak bola untuk khususnya Kota Bandung Ya. udah meraih trofi juara nih. Wow. Udah menang sebelum menang ya sebenarnya Ya. ya ini ya. Jadi menang sambil ngopi sebenarnya tuh. Nyantai lah, chill Nyantai aja lah, ya. chill aja. Oke Om, Oke. anyway ya sekarang kita udah ada di episode 44 loh. 44 ya? Ya, betul banget. Di minggu ini kita udah 44 nih. Hmm. Gimana nih rider semua? Sehat-sehat kan semua? Semoga selalu sehat ya Om ya. Dan Ya. selalu dirahmati oleh Allah SWT. Dan gak lupa pula kita kita beri doa juga buat teman-teman yang sekarang mungkin yang lagi sakit ya, Pi ya. Betul. Yang lagi kurang enak badan. Terus mungkin teman-teman yang ada di jalan nih, hati-hati di jalan ya Betul semua ya. banget. Ya, betul banget. Karena emang sekarang tuh lagi vibe-nya konvoy nih. Jadi Ya. teman-teman cari alternatif jalan yang lain. Betul, Kalau betul, emang pingin cepet-cepet sampai rumah nih, Pi Betul ya. banget. Ya. Karena kalau di kota Bandung sendiri ini adalah satu hari tanpa aturan ya. Ya, sudah hari tanpa harus aturan. harus dimaklumi sih. Iya. Dan biasanya kan kalau kota Bandung ini gak ada klakson ya. Ya. Sekarang itu rame klakson. Nah, Karena kita tuh gak pernah menyalakan klakson, tapi hanya di momentum seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nih yang lagi tidur di mobil, tiba-tiba ngedenger banyak klakson, jangan kira di India ya, Pi. Bukan ya? Bukan ya. Bukan. Itu keluar tol Pasteur biasanya ya. Iya, Pasteur. Oke Om. Nah, seperti biasa nih kita akan menemani Jumat malam teman-teman semua sampai 2 jam ke depan nih 2 dengan jam ke depan. pembahasan yang menarik dan pastinya akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman semua. Makanya teman-teman semua pantengin terus live kita kali ini ya Om ya. Dan jangan lupa juga untuk share live ini ke riders yang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang hari ini nih ya, Pi, episode ke-44 ini, jelas nanti kita bahkan mungkin akan memberi suatu hal yang emang beda dari episode yang kebelakang ya, Pi ya. Nah, terutama mungkin untuk judul hari ini, Pi. Oh, benar banget. Karena kalau misalkan ngomong tentang judul hari ini, ada kalimat-kalimat internasional gitu, Pi. Betul banget nih. Kalau misalnya kita singgung dari judulnya Om ya. Ya. Judulnya adalah Goes Lokal Rasa Internasional. Nah. Berat kan? Terus juga kita akan membongkar nih si lokal ini yang rasa internasional tuh seperti apa gitu ya. Yang jelas tadi kita akan bahas itu ya. Betul banget. Oke. Nah, salah satu kan misalnya kalau kita lihat Om ya, Cruise sendiri kan udah jadi salah satu kebanggaan kita ya nih. Ya. Gak jauh-jauh yaitu tentang Cruise sendiri kan. Nah, mungkin banyak juga nih riders ya newbie atau riders yang belum tahu nih tentang awal mula sepeda terus bisa sampai di titik ini. Betul, Pi. Betul banget, Pi. Pasti banyak teman-teman baru hingga teman-teman pencinta sepeda lipat yang belum kenal dengan Cruise. Wow. Sebenarnya tugas kita di sini tuh memperkenalkan ya, Pi, sebenarnya tuh Betul ya. banget. Di episode 44 ini tujuan awalnya kita pengen memperkenalkan dengan teman-teman semua. Gimana Cruise berdiri, gimana Cruise mulai membuat pondasi perusahaan gitu ya. Yang jelas ya gitu ya, Pi ya. Nah, terus juga mungkin di hari yang spesial juga nih. Ya. Kita akan membahas bareng-bareng Pi juga, Pi ya, tentang yang judul yang tadi ini ya. Betul banget nih. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya Om ya, awal mula Cruise itu berdiri kan dari tahun 2019 ya? Ya, 2019 dengan produk awal itu sebuah tas sebenarnya Om ya.
Kayak Reni, Frombeck, Handlebar Bag, dan yang lainnya nih Om. Betul. Untuk menunjang kebutuhan tas bersepeda pokoknya ya. Dan pasti para pencinta touring kan. Nah, Ya. pada saat itu tuh Kris kan mungkin aktif mengikuti berbagai pameran untuk memperkenalkan produk-produknya. Mungkin ya teman-teman juga bingung nih, kenapa sih dari produksi tas tapi bisa menjadi produksi sepeda lipat gitu Om. Ya. Intinya sampai saat ini ya Pi ya. Betul sampai saat ini juga nih. Oke, story tentang awal mula Kris hingga tokoh-tokoh yang menggunakan sepeda Kris nanti akan kita bahas semua di sini. Pi. Betul banget nih. Mungkin sejarahnya nih awalnya kan kita mungkin dari produksi tas ya, maksudnya tas itu bisa vinir, terus juga Frombeck dan yang lainnya. Kok bisa sih bisa sampai produksi sepeda dan itu sepeda lipat gitu? Mungkin teman-teman nggak bingung nih apa sih sejarahnya, awal mulanya kemana nih, gimana, terus apa sih benefitnya dari sepeda lipat Kris itu sendiri? Gitu ya. Mau dijawab hari ini? Bener dong. Atau teman-teman yang mau jawab nih, Pi? Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen-komen. Bisa Tapi Om, komen ya. sambil kita ngobrol-ngobrol gini ya, nah, kayaknya kan ini kalau ngomongin story atau sejarah itu kan butuh asupan ya. Betul. Asupan banget nih. Gimana kalau misalnya kita sebelum kita cerita-cerita nih ya, Betul banget, Pi. kita minta asupan itu, minta asupan atau kita undang Pikopi Betul, nih. undang Hari Pikopi ini dulu Pikopi ya. bawa apa? Sebelum kita nanti ngobrol tentang lebih banyak lagi tentang awal mula Kris, terus kenapa harus buat sepeda gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nanti Pi, sejarah dari Pikopi sendiri. Panggil aja langsung Panggil aja apa ya? langsung. Boleh. Kita tunggu, padahal sebenarnya alibi aja. Alibi aja, sebenarnya main ngopi Ngopi aja. Ini maksudnya ceritanya panjang ya, Riders. Kita tuh butuh asupan-asupan nih. Sebelum apa sih? Sebelum kita ngobrolin sejarah nih. Tapi Om kalau misalnya dilihat nih, benar Kris itu awal mula adanya itu di 2019. Betul, 2019 Desember 2019. Oke. Tepatnya tanggal 22 Desember. 22 Desember Hari Ibu ya? Ya, Hari Ibu. Ya gitu. Iya, 22 tuh Hari Ibu. Iya, Hari Ibu. Kira-kira kalau Hari Ibu tuh sepanjang masa, Pi. Oh, emang iya sih sebenarnya. Oke. Terus gimana sih awalnya awal mulanya itu Om dari 22 Desember 2019 itu? Jadi kelas baliknya sebenarnya dari teman-teman pencinta atau penggiat sepeda, Pi. Jadi kalau misalkan komunitas-komunitas sepeda nih ya, atau teman-teman yang ngumpul gitu, dari secangkir teh hangat, secangkir kopi, ngobrol gitu ya, akhirnya terbentuklah satu produksi atau produksian lah. Pada akhirnya teman-teman ada yang menginisiasi, Pi. Kalau misalkan kita buat produk yuk nih gitu ya, mungkin kalau misalkan kita ngobrol tentang siapa aja itu akan panjang lah ceritanya gitu ya, juga ya. Nah intinya sih dari teman-teman yang ngumpul itu akhirnya terinisiasi lah kita mau buat satu produk yang emang pada waktu itu yang terpikirnya tuh tas. Dan pada waktu itu vibes-nya tuh jelas teman-teman atau orang-orang atau penggiat sepeda tuh lagi seneng-senengnya gandrungin untuk masalah touring itu, Pi. Touring ya, lagi teman-teman seneng touring. Terus mungkin emang penggiat-penggiat sepeda lebih banyak ke masalah touring itu sendiri. Nah, akhirnya terbentuklah satu tas yang namanya tuh penir ya, atau side bag lah gitu ya. Nah, kita modifikasi dan jadilah satu produk. Dan itu pun belum ada nama tersendiri, Vi. Oh, belum ada nama ya? Ya, belum ada nama. Sebelumnya itu belum ada nama. Apakah misalkan kasih nama apa itu belum ada sebenarnya. Nah, cerita dari pendahulunya, pada waktu itu saya sendiri tidak ada di lingkungan itu, di dimensi itu gitu ya. Cuman emang mungkin karena emang cerita dari sana sini dan dari pendahulu cerita jadi tahu. Dan mereka pun sama teman-teman kita juga, Pi. Sampai akhirnya udahlah terjadilah, bukan terjadi kayak apalah gitu ya, terjadi. Nah akhirnya kita bingung untuk cari satu nama gitu ya. Mereka tuh bingung untuk cari satu nama. Singkat cerita, pokoknya tuh ada satu temen yang emang mereka tuh sebenarnya tuh dia tuh sebenarnya
kerja atau emang udah menetap di sana di daerah Eropa ke Jerman tuh apa ya? Jerman. Nah, di Jerman gitu ya, di Ruhr gitu ya, di Jerman. Pulang dari Jerman, dia ngobrol lagi. Ayo kita kasih namanya tuh, kalau di sana tuh ada namanya tuh satu pegunungan. Oh, ada pegunungan ya. Nah, pegunungan itu namanya tuh yang jelas tuh Kreuzberg. Kreuzberg. Nah, Oke. ada satu pegunungan namanya Kreuzberg. Jadilah akhirnya kasihlah nama itu, Vi. Oh, itu udah datang, Vi. Sebelumnya kita Sebelum. lebih dalam Ya. kita sambil mengopi-ngopi ya. Boleh. Langsung aja. Selamat Aduh. malam. Aduh. Halo. Wah, Wow. suruh langsung pulang Udah pulang aja. atau kita Kita iya dong, harus udah dong. lama Masa soalnya sih? ya. Udah lama banget Oke, nih kita oke. tidak bertemu. Waduh, Kok sibuk sih, Om? di bawah aja. Di sini aku. Ayo silakan duduk, Om. Iya, iya. Silakan duduk, Om. Aduh. Halo. Oke. Hai, Anjan. Karagok ya? Karagok. Enggak dong, kita udah terbiasa dengan ini. Aku berarti yang karagok. Oke. Iya. Nah, ini tuh kan tadi tuh kita tuh lagi ngomongin sejarah Kres nih. Kan lebih cocok kalau misalnya kita cerita-cerita panjang apalagi tentang sejarah itu bareng ngopi ya. Iya, Makanya betul. kita panggil Anjan sebenarnya. Oke. Nah, Iya. nah kita kan mau to the point aja gitu ya sekarang. Hmm. Nah, Anjan tuh hari ini bawa apa sih? Aku bawa dirty latte namanya. Gochu latte ya. Ini belum ada di menu kebetulan. Belum ada ya? Iya, Oke. belum ada. Wah. Semoga ada nanti ya. Oke. Ini tuh apa sih, varian apa sih maksudnya? Ini tuh sebenarnya minuman sama kayak cappuccino atau cafe latte sih sebenarnya. Oke. Cuman proses pembuatannya dibalik. Kalau cafe latte kan harusnya espresso dulu di Iya. bawah, baru dia susu. Kalau ini dirty latte emang dibiarin berantakan aja tampilannya gitu. Oh, dirty. Ya, namanya dirty. Oke. Di sini harus kotor. Ya, berantakan lah. Kalau di sini di kopinya itu artinya berantakan. Berantakan. Bener. Kotor. Oke, ini cocok Gitu. ya dijadiin teman untuk cerita-cerita Ya, ya. betul, sambil ya ngobrol sambil ngerokok, ngopi ya. Ya. Emang boleh ngerokok? Enggak. Kalau ada yang mau. Oh, boleh ya, bener banget nih. Nah, kalau misalnya ini kan cocok banget ya buat ngobrol. Otomatis di kopi ini cocok juga ya untuk nemenin ngobrol-ngobrol gitu ya. Betul, Ngobrol cocok nih. sekali. Biasanya tuh menu-menunya apa aja sih yang cocok untuk ngobrol? Mikir dulu ya. Banyak ya. Banyak sih, soalnya Banyak ya. yang best seller mungkin ya, yang biasa diminum orang-orang nongkrong paling ada kopi sugar. Ada sugar ya, oke. Terus ada juga Americano, Rockstar, itu yang paling best seller untuk kita. Iya. Yang lagi galau-galau Untuk itu yang galau-galau, catatan yang ya. pahit-pahit cocok gitu. Oh, betul. Cocok. Yang pahit-pahit. Biar gak ada kemanisan di dunia ini Iya, Cina, gitu. betul. Wah, keren banget. Berarti menunya banyak banget ya di Kopi Menunya, ya. Ya. Mulai dari Alhamdulillah. apa sih varian kopi, non kopinya juga ya. Jadi Betul. cocok banget nih buat teman-teman yang asam lambung friendly ya. Yang asam lambungan gitu ya. Jadi cocok ya kalau misalnya pesen-pesen yang non kopi. Ya, ada. Jadi kopi sendiri itu bisa untuk semua kalangan ya. Kayak gitu. Oke. Range harga. Cara gak? Enggak, ini kopi ya, bukan kamu. Iya, kopi. Iya, kopi. Oke, range harganya dong. ada di 18.000 sampai 25.000 aja. Oke, terus terjangkau. Om, boleh ditanya anjannya Penasaran loh, Fis, sebenarnya. apa tuh? Ngobrol, cuman emang Anjan tahu nggak sih kayaknya sih? Apa? Sebenarnya kan kalau kita ngobrol tentang masa sejarah Inggris ya, pasti kalau kita juga ada sejarah kopi. Oh, oke. Ya. Awal mula kopi berdiri dan kenapa dikasih nama kopi gitu ya.
Terus emang kopi udah ada berapa cabang? Betul, Anjan. Kamu tahu tidak? Terus nama owner siapa aja? Banyak banget. Ini yang pertanyaan jebakan nih. Boleh jawab sekarang? Boleh, boleh, Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Jadi sejarahnya Pikopi itu kebetulan saya pegawai baru ya, baru masuk tahun kemarin akhir tahun. Jadi kalau buat sejarahnya sendiri aku belum tahu banyak gitu. Oke. Cuman dikasih setahu aku Pikopi itu cabang dari yang di Piknik Kopi Lembang. Adiknya ya, anaknya betul, ya. anaknya dari Piknik Kopi yang ada di Lembang. Dengar-dengar sih tahun berdirinya tahun 2023-an. Wow. Iya. Itu udah hampir 30 tahun ya. Kurangi. Baru 2 tahun ya, Baru sama 2 udah tahun. iya. Kalau ownernya sendiri di sini kita ada 3. Ada 3 ya. Ada 3. tiga. Wow. Owner dan manajemennya ada 3. Tuh, gak usah di-spill ya, itu ya. Ya, itu. Oke, oke. Apanya? Oh, IG-nya, boleh IG-nya, IG IG-nya Kopi. ada di Pikopi by Piknik Kopi. Tuh, jadi teman-teman bisa kepo-kepo juga ya, atau mau nanya-nanya tentang ownernya tadi, atau mau apa, investasi gitu bisa ya? Bisa. Atau mau pesan Boleh, sekalian silakan. juga bisa. Rebinsnya pakai apa sih Pikopi itu? Mungkin penasaran. Ini bisa banget di check out ya, Iya. ke Piknik Kopi. Kopi by. Ya tuh. Ya. Nah Om, kita coba dulu dong. Dulu ya. Oke, Ya, boleh. ini buatan Anja Coba nih. dulu. Ya. Minumnya gini. Ya. Itu terus di Emang iya harus gitu. Ya. biar turun aja sih di espressonya. Ini harus pakai tarikan dalam tuh. Gitu. Nice banget. Oh, enak. Rasakan kenikmatan ini. Dirty cafe. Berarti latte. Berarti kafe berantakan banget kafenya. Oke. Jadi nanti kita kalau misalnya jadi kesini lagi, kita akan tanya tentang sejarah si kopi ya. Dan kenapa? Ya nanti. Baru Lu bertanya. Iya, benar sih. Oh, ya, oke. Siap. Nanti ada di Wikipedia nanti. Oke, benar-benar. Om, sebelum Anjar, apa sih balik lagi ke tempatnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini dong Om Jan, bikin quote hari ini dong. Oh iya, aduh mikir lagi kata dia. Mikir lagi gue. Ayo dong Om Jan. Buat hari ini ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Apa sih tentang cinta? Champion. Pertemanan, atau tentang motivasi ya? Tentang kemenangan today. Ya, boleh. Tetap semangat aja buat teman-teman semuanya. Semangat. Ya. Terinspirasi. Ya. Semangat banget aku. Semangat. Aku semangat. Oke, terima kasih teman-teman, semangat kata Anjan. Sih gua disuruh lagi nih. Ya. Emang ajaib kata-kata saya. Ajaib. Aduh, semangat. Ya, luar biasa ya. Makasih banyak ya Om Jan. Terima kasih. waktunya. Terima kasih. Banyak. Terima kasih banyak. Oh, banget. Mau dibawa dia. Dah. Terima kasih ya. Semangat katanya, kata Pikopi semangat. Semangat hari ini. Oke, Om. Oke, Boleh next. Tadi kita sampai mana sih tadi? Kita Kita ngobrol? lanjut. Ya itu nama. Nama cruise itu dari pegunungan di Jerman. Ya, di Jerman namanya tuh Kreuzberg ya. Kreuzberg, Nah, oke. sampai akhirnya mereka kumpul lagi ngobrol tentang masalah merek itu. Nah, singkat cerita terbentuklah namanya akhirnya Kreuz. Kreuz ya, oke. Nah, waktu itu foundernya tuh ada beberapa founder ya. So, kalau misalkan yang sebenarnya foundernya cuma ada 2. Jadi owner atau foundernya lah gitu ya. Itu ada 2. Nah, sampai akhirnya Kreuz berkembang dan mungkin salah satu proses untuk menuju ke sepeda lipat ini Ya. atau pembuatan sepeda lipat. Nah, ada proses-proses yang dimana
tahap untuk pengujian si Sideback ini. Oke. Oh. Oh. Sebenarnya untuk uji coba aja si Sideback-nya ya? Ya, jadi untuk uji coba aja sebenarnya tuh. Itu belum masuk ke untuk produksi sepeda ya, intinya tuh kayak gitu. Nah, akhirnya mereka tuh buat satu perjalanan lah. Ada yang dari perjalanan dari Bandung Bromo, dari Bandung ke mana gitu ya, ataupun sampai ke luar negeri gitu. Untuk penggunaan secara khusus mereka dari Kris ini, terutama untuk produksi Sideback itu Bi. Nah, singkat cerita, jadi begitu proses itu berjalan, ada proses di mana Kris ini atau produksi ini beliau tuh mengikuti berbagai macam bentuk event. Salah satunya pameran-pameran komunitas, pameran-pameran yang emang sifatnya internasional, nasional gitu. Atau sekalipun pameran-pameran yang benar-benar pameran eksklusif lah gitu ya. Yang dari kementerian atau dari apa ya, dari PH-PH tertentu gitu ya. Nah, disitulah dia mulai terbentuk dan terfikir akhirnya tuh. Nah, ada salah satu pameran yang namanya di pameran JCC gitu kalau nggak salah tuh. JCC ya? Ya, di JCC. Terbentuklah pemikiran atau tercetuslah satu pemikiran, bisa nggak kita buat salah satu bentuk sepeda kayak gini. Nah, akhirnya owner yang satu lagi atau yang founder satu lagi nih ya, dengan sejarah yang begitu mengesankan gitu, akhirnya bisa kita buat nih. Nah, tanggal itu, di tanggal 22 Desember 2019, prototipe pertama jadi. Oh, itu malah awal mulanya sepeda Krisnya ya? Sepeda itu. Jadi 22 Desember 2019 prototipe itu jadi. Nah, setelah itu dibawa lagi itu pameran. Terus ke pameran. Ke pameran lagi, ke roadshow lah ceritanya tuh. Pada waktu itu kalau nggak salah ada roadshow dari Purwokerto, pokoknya Purwokerto, Solo, Jogja gitu ya. Pokoknya roadshow daerah Jawaan lah gitu ya. Nah, singkat cerita, ada salah satu penggiat sepeda yang awal beliau tuh mesen sepeda Kris. Oh, iya? Jadi orang pertama yang mesen 001. 001. Itu ada di daerah Purwokerto. Namanya Mas Kris namanya kalau nggak salah. Namanya Mas Kris, kita sempat ketemu sama nanti. Nah, beliau sebenarnya tuh yang memang pembeli pertama tuh. Nah, Mas Kris jadi 001. Dan kalaupun misalkan bisa dibilang itu mungkin jadi frame atau jadi sejarah pertama frame itu terbuat sih. Dibuat. Walaupun memang banyak R&D ya yang di situ yang memang harus kita lakuin. Ada pembenahan dan lain-lain. Oke lah, ceritanya dari situ mulai, dari roadshow itu si Sideback itu tidak begitu laku ya, cuman emang peminatnya lebih sedikit daripada si sepeda ini. Singkat cerita, sepeda ini mulailah booming 2020 tuh, 2020 setelah roadshow itu udah mulai booming sepeda. Bahkan ada salah satu tempat di kafe atau tempat di daerah Jawa lah gitu ya. Mereka sampai rela sampai rela untuk ibaratnya tuh sewa untuk menyewa tempat itu di daerah salah satu kafe apa gitu namanya tuh. Jadi sengaja si komunitas itu sewa si tempat itu di kafe itu. Untuk apa coba? Untuk apa tuh? Untuk mempresentasikan sepeda ini. Oh iya. Untuk komunitas. Jadi dia undang komunitas banyak gitu ya, dari sana dari sini. Dia undang untuk lihat sepeda prototipe pertama Kris. Wow, keren banget. Nah, di situ mulai ramai kan itu ya, udah ramai dari sini sampai akhirnya terciumlah sama media. Oh, Ya, ada iNews, Net, ada Trans, terus ada apa lagi sih? TV One, CNN, banyak banget. Dan mungkin media-media kabar ya seperti Tribun atau Tribun Jabar atau mungkin kalau nggak salah Tempo gitu, itu juga masuk berita-berita itu. Apalagi pas booming-boomingnya tuh medsos ya, medsos yang lagi bener-bener hype gitu, bener-bener penggantinya dari koran tuh ada artikel-artikel yang masuk ke situ ya. Jadi pihak-pihak online gitu ya, daring gitu.
ngebahas semua tentang kris, Terus Wi. ya, oke. Ada sepeda lipat nih, Kelihatan ada lokal. sepele pak, ada sepeda lipat, masya Allah. Ada, ada sepeda lipat nih dari Bandung, Lokal ya, made in Bandung, lokal. Kalau bisa B-nya, Oke, ya lokalnya si B gitu lokalnya ya. si B gitu, ramai kan itu ya, booming nih, akhirnya disebutlah B dari Bandung, akhirnya ke brainwash tuh mereka tuh ya, dengan banyak yang tahu tentang sepeda kris ini. Iya. Nah, kita tercium lah sama pemerintah nih. Nah, Oke. pemerintah pusat dari mulai Kementerian Perindustrian, terus Kemenkop, terus mungkin SNI-nya, Standar Nasional Indonesia-nya, Ya. sampai mungkin BSN, Wow. Badan Standarisasi Nasionalnya, sampai LS Pro, sampai ke mana itu teh? Kan banyak banget semuanya tuh. Jadi instansi-instansi terkait itu mereka tuh udah mulai melihat semuanya tuh ke sepeda kris ini ya. tuh. Nah, singkat cerita, pada waktu itu tentang syarat keselamatan, karena memang sepeda itu syarat keselamatannya dan harus dibuat, Wi. Ya. Akhirnya pemerintah datang, pemerintah pusat datang, dan ini harus mewajibkan bahwasanya sepeda lipat ini harus ber-SNI. Oke. Akhirnya kita buat badan Ya. usahanya kita buat, termasuk mungkin secara hak paten mereknya, terus kita buat juga termasuk legalitasnya gitu ya, banyak banget kita buat sedemikian rupa supaya sepeda ini bisa layak dipakai untuk di pasaran. Oke. Wah. Kami lah banyak. ceritanya ya. Nah, singkat cerita, kalau nggak salah tuh 2021 kalau nggak salah, mulai nih kita keluar SNI-nya. Oh, SNI-nya keluar ya, oke. SNI produknya kita keluar. Nah, itu ya salah satunya dari situ kita lihat di sini. SNI produk Terus sepeda ini. lipat busnya tuh udah keluar semua di 2022, makin yakin. Terus hak paten mereknya itu keluar juga, itu yakin juga. Kami yakini semua produsen kan akhirnya ya, konsumen tuh jadi yakin bahwasanya sepeda lipat ini tuh layak untuk dijual di lokal dan sampai ke luar negeri. Oke. Nah, karena kan udah hak patennya udah ada, semua keselamatannya udah, pastinya banyak dong yang pengguna kris yang emang namanya juga udah tersohor gitu. Ya, banyak banget nih. Salah satunya mungkin ya nama-nama yang emang mungkin secara garis besar mereka belilah gitu ya. Nah, seperti mungkin kalau kolaborasi ya, ada kan sifatnya kolaborasi, ada yang pembeli perorangan gitu ya. Nah, jangan salah Vi, dari setelah kita beres dari SNI kita beres, semua legalitas beres semua gitu ya. Itu makin ramai juga ternyata pemerintahan yang lebih agresif lagi ternyata tuh dari pemerintahan tuh. Sampai akhirnya kan Bapak Presiden Jokowi ya. Presiden ke-7 kita ya. Ya, ke-7. Mereka pesan. Terus pesannya itu Omnya bukan minta ya? Pesen loh. Pesannya dan antri ya? Dan antri. Dan itu harus beli. Dan harus beli ya? Jadi kita nggak endorse dia, Pi. Oke. Jadi sorry to say ya. Itu beli ya? Beli ya. Jadi jelas gitu. Jadi beli gitu. Terus juga mungkin pemerintah terkait di sini seperti sekdanya, terus kalau nggak salah wali kota, wakil wali kota, terus kalau kota Bandung ya? Kota Bandung, dan mungkin termasuk Hamengkubuwono tuh, Hamengkubuwono yang keberapa sekarang tuh? 10, 11. Ya, itu juga beli, Pi. Yang dari Istimewa Yogyakarta, termasuk mungkin gus-gus yang ada di sana nih, yang ada di Pasuruan. Nah, itu juga banyak. Jadi itu tuh sangat luar biasa dan dahsyat sebenarnya tuh pengaruhnya tuh untuk halayak ramai ya, termasuk untuk para petinggi pemerintahan, Pi. Jadi seperti dirut bank, dirut seperti perusahaan Jasara Harja, BPJS, itu semua betul pesan semua. Banyak banget ya Om. Banyak banget. Juga kalau misalnya kita lihat juga Om, kan tokoh-tokoh ternama itu kan dan para riders juga sampai sekarang itu masih eksis loh Om, pakai sepeda atau bersepeda bareng kris nih. Betul. Hingga saat ini
artinya banyak sekali kan manfaat atau Hmm. keuntungan nih yang bisa didapat dari kris itu sendiri. Ya, Apa aja sih Om keuntungan nih yang bisa riders dapat nih kalau pesan atau misalnya memakai sepeda dari kris? nah salah satu keuntungannya jelas, eh, teman-teman bisa merasakan gimana nuansa lokal pride-nya. Oke, betul Itu salah banget. satunya itu ya. Jadi gimana sepeda ini yang sesuai dengan judulnya. Tadi apa judulnya tuh? Goes lokal rasa Nah, internasional. jadi goes lokal rasanya Iya, internasional. betul banget. Ini apa ya? Kalau misalkan dibilang judul ini, nah emang bener-bener Betul rasanya ya, kayak gitu. rasa internasional Rasa ya. internasional. Jadi ada kebanggaan nih kalau misalnya teman-teman atau riders pakai sepeda dari kris, pasti ada kebanggaan moralnya itu sendiri ya, karena Betul banget. ini adalah salah satu buatan lokal atau buatan anak bangsa Indonesia pastinya. Mungkin ada jadinya kan jadi merasa oh lokal kita juga udah mampu loh bersaing Ya. atau mungkin lokal kita tuh rasanya udah internasional gitu ya, Om ya. Gitu. Karena kenapa kenapa rasanya begitu internasional ya, Pi ya? Kenapa tuh? Karena kan dibuat dengan satu rasa emosional ya teman-teman Oke, semua gitu. betul Dibuat banget. dengan pakai rasa, dibuat dengan benar-benar hitungannya Iya. gitu. Secara geometrinya, karena secara hitung-hitungannya. Dan itu semua tuh disatuin dari satu frame itu sendiri, Pi. Oke. Makanya kenapa begitu misalkan teman-teman nih yang merasakan sepeda lokal ini gitu Ya, ya, itu akan merasa excited mungkin iya, ya. betul banget. Karena emang mungkin tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang belum bisa ngerasain sebenarnya tuh untuk betul. sepeda ini ya, Pi. Betul. Dan intinya sebenarnya gitu sih, Pi. Ada ikatan emosional yang emang keluar di sepeda ini, Pi. Oke. Terutama mungkin dari tahun ke tahun kan yang jelas ada proses R&D ya yang kita kita lakukan, research and development itu. Dan semuanya tuh bentuk dari komentar teman-teman loh, Pi. Betul ya. Kritik dan sarannya juga ya. Ya, Betul, kritik dan betul, saran harus gini, harus begini gitu. Termasuk dari painting, termasuk dari dari lipatan dan lain-lain gitu ya. Itu semua datangnya dari teman-teman semua, Pi. Betul banget. Betul. Karena kita ada sistem namanya tuh after sales. Universal ya. Kita juga siapin kuesioner-kuesionernya buat teman-teman semua gitu ya. Gimana sih pendapatnya setelah pakai sepeda kris? Betul. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang datang langsung ke workshop ini ya, betul Pi ya. banget. Jadi mereka bisa merasakan dan mereka tuh bisa langsung Melihat gitu ya. melihat sampai mungkin mereview sepeda ini Iya. sendiri ya, Pi ya. Rasanya gimana, apa kekurangannya, bisa nggak pakai part ini, bisa nggak pakai part Iya, itu. betul banget. Nah, mungkin ada sedikit-sedikit yang emang mereka akhirnya tahu Iya. harus gimana beli sepeda ini gitu. Nah, betul banget nih, Om. Terus juga kan bukan hanya nih karena banyak benefit, apalagi tadi karena buatan lokal ya Om ya. Terus juga kan memiliki desain yang tidak biasa yaitu Betul. sepeda lipat ya, yang bisa dilipat menjadi 3. Otomatis kan looknya juga Om sangat ringkas dan cocok dibawa kemana aja. Dengan menggunakan material frame chromoly steel STKM 13 AC dan STKM 11 AC Om ya. Untuk bagian triangle membuat frame kris ini lebih kuat, tahan lama, dan sanggup untuk menahan beban jangka panjang tuh. Betul. Lalu frame kris juga dilapisi dengan anti karat nih, baik untuk bagian dalam atau luar. Pastinya kan walaupun udah brand lokal, terus juga mungkin dari kualitasnya itu kan kalau misalnya kita lihat brand lokal tapi rasa internasional, jadi kan bukan kita menjual karena ini kita brand lokal nih, tapi kan kita juga menjual dengan kualitasnya ya. Pertama itu mungkin dari bahannya, kita pakai bahannya, terus juga mungkin kita pakai lapisi juga dengan anti karat yang pastinya itu bikin pemakaian sepeda kris ini bisa jangka panjang ya Om ya. Ya, betul. Dengan memilih sepeda lipat juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, Pi. Kemampuan serta selera kita masing-masing. Sebelum teman-teman memakai nih, sarannya gitu ya. Sebelum teman-teman memakai atau menggunakan sepeda lipat, teman-teman harus juga menentukan nih sepedanya akan dibawa untuk keliling kota kah, atau bike to walk kah, atau touring sekalipun.
karena peruntukannya akan berbeda-beda. Betul banget Nah. nih Om. Banyak banget kan teman-teman ya yang mesti mempunyai kebutuhan, kemampuan serta selera yang berbeda-beda Om. Nah, karena permintaan pasar yang mungkin banyak ya Om dan Ya. beraneka ragam, akhirnya Kres juga ini mengeluarkan berbagai jenis sepeda. Ya, untuk menunjang semuanya nih. Yang pertama Ya. itu ada internal gear ya Om ya. Jelas Nah, banget ya, Vi. memiliki look yang rapi dan ringkas ya Om. Ya. Jadi spek ini tuh cocok banget untuk teman-teman pakai buat keliling kota atau dijadikan komuter bike ya Om ya. Nah, di Kres sendiri itu teman-teman tuh bisa custom ya gearnya itu gear atau speednya tuh mulai dari 3 sampai 6 ya Om ya. Yang internal itu? Internal dari 3 sampai 5. Sampai 5 ya. Ya, Oke. internal gear dari 3 sampai 5. 3 sampai 5 tuh teman-teman. Nah, terus juga yang kedua ini ada yang external gear nih. Ya. Nah, tipe ini atau spek ini tuh yang paling best seller ya kalau di Kres karena ini bisa digunakan ke setiap occasion ataupun terjalan nih. Betul. Jadi teman-teman bisa bawa ini ke kontur jalan yang datar atau mungkin ke kontur jalan yang menanjak ya Om Menanjak ya. banget ya. Nah, servisnya juga bisa dijangkau dimanapun nih. Jadi cocok banget dipakai buat kebutuhan touring ya Om ya. Ya. Atau gue ke pinggir kota nih. Kalau misalnya gear atau speed yang bisa dipakai ke external gear di Kres ini dari 9 sampai 11 ya Om ya? Ya, dari 9 sampai 11. 11 tuh. Jadi bisa menyesuaikan selera atau mungkin kesukaan teman-teman ya Om ya. Ya, Nah. betul. Nah, Terus yang ketiga nih. mm-mm. Yang ketiga itu pastinya ada elektrik ya Om ya? Electric bike. Electric bike nih. Tipe ini tuh cocok banget untuk teman-teman dengan mobilitas yang cepat nih. Serta teman-teman yang perlu produktivitas tapi terhalang sama tubuh kitanya mungkin ya. Karena kan mungkin banyak yang sepuh-sepuh gitu ya. Ya. Ibu bapak tuh harus olahraga, cuma saya nggak kuat gitu. Nah inilah inovasinya. Yaitu bisa pakai sepeda electric bike atau e-bike dari Kres nih. Karena kan pasti rodanya juga yang depannya besar ya Om, terus baterainya juga besar. Jadi cocok banget dipakai untuk misalnya menunjang produktivitas teman-teman semua. Iya. Ya kan? Kalau Om sendiri nih, Om pakainya sepeda yang internal, eksternal, atau elektrik sih Om? Yang Kres ini? Jadi sebenarnya kalau kita sih sebenarnya ingin punya semuanya, Vi. Iya, benar banget. Internal, Flexi ya. internal kan bisa dipakai untuk nanti keliling-keliling kota, Keliling gitu yang kota tadi ya. gitu ya. Kalau eksternal itu lebih ekstrim sebenarnya tuh. Iya betul banget. Kita bisa bisa singgah di tempat-tempat yang emang sulit dijangkau untuk sepeda internal. Seperti misalkan daerah-daerah yang tinggi gitu ya. Pun sekalipun yang teman-teman udah tahu lah kalau misalkan ke Bandung atau ke daerah manapun lah, khususnya di Bandung gitu ya, itu begitu keluar dari rumah udah pasti nanjak. Oh iya betul banget lagi. Nah gitu, jadi sebenarnya eksternal pilihan khusus sebenarnya, pilihan terbaik sebenarnya tuh ya. Teman-teman bisa memiliki sepeda lipat 3 Kres, apalagi yang eksternal. Oke, kalau yang elektrik nih Om. Nah kalau yang elektrik jelas Vi, elektrik di samping kita bisa pilih mau pakai eksternal atau internal, nanti ditambah dengan app-kitnya itu ya, itu bisa banget sebenarnya tuh. Jadi bisa direkomendasikan banget gitu ya buat teman-teman sesuai dengan seleranya, internal atau eksternal bisa dipakai. Karena akan lebih ringan, jelas. Komfort juga jelas, membantu banget. Dan misalkan teman-teman nih emang bener keterbatasan dengan masalah tenaga di lutut gitu. Iya. Udah inilah ya, udah sepuh gitu ya. Udah sepuh. Ataupun misalkan teman-teman yang emang, saya punya penderita khusus nih, penyakit khusus ya, termasuk mungkin yang emang harus membatasi dari segi aktivitasnya. Ini salah satu solusinya bisa pakai electric bike ini ya. Terus juga nih buat teman-teman juga, dengan keunggulan electric bike, di samping untuk ramah lingkungan, terus juga tidak menyisakan polusi-polusi gitu ya, dan sama bisa dilipat juga Vi. Jelas bisa dilipat, dan mungkin teman-teman bisa seringkas mungkin nih, tinggal telepon Grab, tinggal telepon siapa supirnya masing-masing gitu ya,
tinggal dilipat, beres, masukin mobil, pulang. Iya, betul banget. Seringkas itu, Pi. Udah Bisa, elektrik, bisa ringkas, juga bisa dipakai kemana aja gitu. Dan Oke. bisa dikombin dengan internal, eksternal. Eksternal ya, jadi sesuai dengan keinginan atau selera teman-teman ya Om ya. Betul. Oke. Nah, juga termasuk mungkin apa ya, dari segi warna ya, Pi ya. Iya Om, apalagi sih kan tadi kita udah tipenya ya. Hmm, Apalagi sih yang beragam di keris itu sendiri? ya, salah satunya itu tadi ya, Pi. Iya. Jadi teman-teman bisa by request untuk paintingnya, Betul. untuk warnanya sendiri, menentukan warna sendiri itu sangat bisa di keris. Termasuk mungkin dengan part-part yang emang akan dipakai sama teman-teman di sana. Oke. Di keris maksudnya di Iya. sepeda keris gitu ya. Itu bisa banget sebenarnya, Pi. Oke. Asal mungkin nanti dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan bagian-bagian khusus sebenarnya tuh yang emang mereka tuh paham harus gimana ini sepedanya untuk eksternal gear Betul. atau untuk internal gear sendiri gitu. Karena di internal gear juga sebenarnya bisa, Pi. Bisa di custom sebenarnya tuh. Jadi tinggal nambah cognya, Oke. bisa di cognya di berapa sih? 22, bisa sampai dua-duanya. Cognya tuh di internal teh atau 18. 16, 20, 18, 20. Nah, jadi ya semuanya ada. Nah, kalaupun misalkan teman-teman nih frame-nya internal, pingin di eksternal bisa sebenarnya tuh. Jadi ada part-part khusus yang emang bisa dipakai untuk internal nantinya. Jadi eksternal gitu. Seperti pakai merekan-merekan seperti apa tuh? Habsmith, CCH gitu ya. Banyak banget sebenarnya tuh. Jadi banyak kemungkinan, banyak hal-hal yang emang bisa dikonsultasikan di keris. Oke. Jadi nggak harus stuck untuk internal aja, enggak. Oke. Karena kan gearnya juga bisa disesuaikan ya Om ya. Apapun gitu bisa disesuaikan Bisa juga. disesuaikan banget itu tuh. Oke. Terus ada warna-warna nih Om. Nah, dari segi warna, banyak banget sebenarnya warna tuh, Pi. Jadi teman-teman misalkan nih pingin di powder coating bisa. Oke. Warna-warna powder coating bisa. Warna-warna candy tone gitu bisa. Bisa itu bisa ya. Warna plating chrome gitu bisa. Drop gitu juga bisa Drop ya. juga bisa. Glossy bisa. Glossy bisa. Nah, warna-warna solid apalagi, Pi. Bener ya, Warna-warna bener, metalik bener. itu apalagi gitu. Atau mungkin teman-teman sekalipun pingin di chrome. Di chrome ya. Oh, Ya. benar-benar. Frame-nya di chrome bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Tuh. Dengan syarat dan ketentuan khusus ya yang jelas yang untuk dikira. Tuh, jadi banyak banget ya kalau misalnya di warna itu bisa banget menyesuaikan, apalagi kalau misalnya teman-teman punya request warna yang nggak biasa nih ya. Betul. Pasti bisa kita sesuaiin. Mungkin soalnya yang banyak banget ya apa sih riders kita gitu ya yang udah pesan keris itu warna-warnanya tuh beraneka ragam ya Om ya. Beraneka banget. Mungkin dari yang chrome itu kan udah banyak juga ya, dari silver dan yang lain-lain. Terus juga ada nih teman-teman atau riders yang mungkin apa sih ngambil contoh warnanya itu dari hal yang nggak biasa. Mungkin dari yang gas LPG itu kan itu juga itu hampir sama banget ya warnanya itu keren banget. Jadi sepeda lipat keras tapi warnanya itu LPG yang untuk orang miskin itu ya. Dan saking spesialnya loh, Pi. Iya. Saking spesialnya dan semakin khususnya sampai khususnya gitu yang jelas. Apa namanya? Si frame sepeda kita atau frame sepeda lipat ini bisa di custom sesuai dengan apa namanya itu kulturnya ya. Kultur di daerah masing-masing nih. Seperti Kalimantan, kita bisa masukin nih ciri khas batik Kalimantan. Oh iya, benar. Seperti Solo misalkan kita masukin nih ciri khas di batik Solonya. Atau sekalipun teman-teman pingin ngasih hadiah ulang tahun nih untuk istri, untuk anak, ataupun misalkan untuk rekan bisnis atau untuk rekan-rekan satu kerja gitu ya. Itu bisa banget sebenarnya, Pi. Apalagi mungkin bisa juga di branding dari brand teman-teman sendiri. Jadi ada logo-logonya gitu ya. Ada logo, terus mungkin ada apa ya? Ada ada khas instansi tertentu gitu ya. Betul. Jadi banyak banget sebenarnya, Pi. Bisa dikombinasikan, bisa di custom sedemikian rupa nih. Tuh, jadi kalau misalnya untuk warna atau untuk look dari frame-nya itu sendiri pastinya bisa banget custom dan bisa menyesuaikan ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya Om ya,
di frame cross itu juga kita kadang-kadang atau seringnya itu malah yang limited edition ya. Ya. Jadi kita mungkin kerjasama dengan event tertentu atau mungkin dengan instansi tertentu yang buat sepeda itu jadi looknya tuh limited nih. Kayak misalnya yang tiap tahunnya itu ada Jam Salinas ya Om ya. Kita sering kerjasama dengan Jam Salinas dan itu juga adalah komunitas atau misalnya event besar ya untuk sepeda para pecinta sepeda lipat. Terus juga ada yang trans apa Jakarta ya? Transjakarta. Tuh. Itu Juga kalau misalnya riders beli satu frame itu dapat apa sih sama dengan menanam mangrove berapa bibit lupa 100 ya 100. 100 berapa gitu ya. Ya. Tuh banyak banget manfaatnya gitu. Atau enggak malah jadi itu one day atau mungkin beberapa tahun kemudian jadi apa sih produk yang dicari-cari ya Om ya. Ya. Karena kan kalau misalnya yang limited edition tuh punya cerita khusus ya atau punya warna khusus lah yang mungkin ada saat event atau acara itu berlangsung. Nah, gitu Pi. Nah, keren banget nih. Jadi sebenarnya bisa di custom sesuai dengan kebutuhan ya Pi ya. Betul. Kebutuhan event kah atau misalkan kebutuhan dari personal teman-teman sendiri Betul gitu ya. banget. Jadi sebenarnya banyak alternatif deh untuk sepeda lipat ini ya. gitu ya. Terus juga kalau misalnya dari segi part nih Om, terus juga bisa menyesuaikan ya Om ya. Kayak pertama kan tadi gearnya itu bisa menyesuaikan ya mau berapa gear, terus juga mau internal, eksternal itu bisa disesuaikan gearnya. Karena kita juga punya beberapa opsi ya Om ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman, aduh pengen gearnya yang nggak sesuai standar, tapi kalau misalnya kita mampu nih ya cari itu atau mencari solusi itu bisa ya Om ya. Bisa banget. Tuh, bisa. Jadi mau susah apapun dicari ya. Bener. Betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman aduh pengen ini tapi ininya gini bisa nggak? Bisa. Pasti bisa ya Om ya. Terus kalau misalnya handlebar juga Om ya. Kita tuh bisa banget menyesuaikan dengan gaya atau postur tubuh teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita lihat tuh handlebar itu ada 4 ya Om ya. Betul. Ada 4 tipe juga teman-teman atau 4 bentuk lah yang bisa menyesuaikan dengan postur tubuh teman-teman semua. Terus ada apa lagi sih Om? Yang ketiga itu? Ada teman-teman bisa menambahkan mudguard atau spakbor ya. Selain dapat membuat look sepeda semakin keren juga Pi. Ya. Nah juga mungkin bisa minimalisir untuk basah nanti atau misalnya kena jalan-jalan becek gitu atau ya. kotor gitu. Jadi lebih banyak sih sebenarnya tuh manfaatnya itu untuk si mudguard itu semua. Jadi bukan hanya estetik ya, kelihatannya bukan hanya rapi atau jadi nambah keren, tapi itu juga ada kemampuannya tuh teman-teman. Dan ban juga bisa Bi. Ban juga bisa ya? Jadi custom sama teman-teman nih dengan destinasi atau tempat dikunjungi. Bisa menyesuaikan dengan itu Pi. Jadi kalau misalnya maunya nih pinggiran kota nih, cocoknya pakai ban apa nih bisa disesuaikan ya Om ya. Aku cuma mau di pinggir-pinggir kota aja atau mungkin keliling kota aja ada ya Om ya. Ada Pi. Anti ini di air atau mungkin anti slip itu ada ya? Ada. Tuh ada banyak jadi, banget. Jadi sesuai dengan komponen si bannya ya nanti ya. Wet and dry gitu ya. Mau yang ini ya apa sih? Yang anti nempel. Yang nggak bocor-bocor. Nggak ganti-ganti dong. Tapi lebih direkomendasikan pakai apa sih? Pakai Kevlar lah, model-model Kevlar gitu ya. Kevlar. Nah, Kevlar gitulah. Jadi model-model bannya tuh. Oke, jadi cocok ya untuk semua occasion ya. Nah, terus juga nih yang kelima nih, teman-teman juga dapat menambahkan suspensi ya Om ya. Karena kan kalau suspensi pada sepeda lipat itu dapat meningkatkan kenyamanan dalam bersepeda ya Om ya. Ada satu jenis blok atau suspensi Chris nih yang bisa dipasang pada sepeda lipatnya, yaitu blok suspensi standar yang masih nyaman dipakai pada sepeda dengan beban 90 sampai 100 kilo ya Om ya. Blok suspensi Chris juga sendiri akan memberikan performa yang lebih maksimal nih teman-teman untuk meredam getaran dan mentransfer tenaga yang dengan kayuhan. Sebentar Pi, untuk blok suspensi itu maksudnya tuh elastomer. Blok suspensi ya. Elastomer ya. Tuh, jadi anti getaran ya gitu ya. Anti getaran jadi nggak bergetar gitu. Bukan lebih aman. Oke. Ketika goes hantaman kayuhan adalah hantaman. Jadi yang meredam tidak terlalu goyang. Kan terpengaruh bahan karet. Oke, jadi itu ada
terlalu tergila kan Gak baik ya. baik terlalu Keras keras. ya. Berarti ini udah yang paling oke ya, yang dari Kres itu ya, suspensinya ya. Tuh. Dan itu warnanya juga beragam ya, suspensi kita ya. Banyak banget Pi warnanya Pi. Ada biru, hijau, kuning, hitam. Nah, Warna-warni banget, tapi Warna-warni banyaknya hitam ya pakainya Banyak ya. Hitam tuh. Nah, yang keenam itu ada seat post Om. Jadi kita juga nih seat post ini juga bisa ada 3 kategori juga ya yang bisa Iya. dipakai atau dipasang di sepeda Kres itu. Ada yang standar, extend sama teleskopik. teleskopik ya. Tuh, itu kayak gimana sih yang perbedaannya? Oh, Asli. langsung. Oh. Ada Bedanya nggak? gimana sih itu? Sebenarnya perbedaannya di lebih ke tinggi Oh, tingginya tinggi ya. ya. Mm-mm. tinggi sama model. Oh, gitu ya modelnya. Tingginya paling perbedaannya cuma 2 sampai 4 cm. Oke. Terus kalau modelnya itu sendiri gimana tuh maksudnya? Model itu seperti kan teleskopik Pak, pakai apa ya? Beda lah. Oh. Modelnya beda, pokoknya modelnya beda gitu ya. Iya, Pokoknya punya ada serangan. 3. Iya, punya serangan. Dia yang bikin nih materi. Dia bikin materi. Jadi ada 3 gitu ya, dan itu juga bisa menyesuaikan dengan mungkin tinggi badan ya. Kalau misalnya orang-orang tingginya standar itu bisa pakai yang standar aja ya. Tuh. Tapi kalau yang tingginya kayak Titan itu pakai yang ini nih, teleskop. Aduh, ya Allah. Oke, itu jadi bisa dipasangin Om. Jadi ada 3 masih tipe yang bisa disimpan atau dipakai di sepeda Kres. Untuk seat post itu ya? Ya. Seat post ya. Ada lagi nggak sih Om yang bisa di-upgrade nih? Jadi sebenarnya mungkin ya untuk teleskopik sendiri itu lebih ke masalah si seat postnya bisa dilipat mungkin. Oh iya, masa sih? Bener loh. Oh iya. Ini Kan seat bercanda. post kan? Seat post atau handlebar? Oh, seat post bisa dilipat loh, ada yang bisa dilipat. Oh iya. Ada yang bisa dilipat Tapi itu. nanti kalau agak-agak kitanya kurang ininya. Ada salah satu sepeda nih, yang namanya itu sepeda kalau nggak salah tuh apa ya? Aduh, masya Allah sepedanya tuh yang bisa dilipat tuh Sepeda lipat. kayak Tyrell gitu. Hah? Hah? Ip. Kayak Tyrell Ip. Itu kan bisa dilipat langsung gitu. Oh iya. Oh semuanya. Ya, Wow. gitu. Jadi sampai bisa beberapa mungkin 4 Oh lipat 4. 4 lipatan. Wow. Cuman mesinnya 3, cuman yang 4 itu dari si siklusnya bisa dilipat. Oh jadi bisa. Jadi semua tertata. Mau dong lihat itu dong guys, searching ya. Boleh nanti di searching. Di dari sini ada cuma beberapa. Oh iya. Iya. Langka ya. Wow. Ya, gitu. Wow. Keren sih. Aku baru tahu. Ada ya. Belum Iya. ngeluarin. Nah, tunggu aja teman-teman. Tunggu aja. Oke, dan pastinya Om masih banyak lagi ya part-part lain yang bisa di custom atau ditambahkan untuk membuat nyaman dan membuat look sepeda lipatnya itu lebih eye-catching dan jadi center nih setiap di tongkrongan. Ya, betul sih. Oke Om, lanjut Om. Nah, sesuai dengan judulnya ya, Pi. Ya. Goes Lokal Race Internasional. Jadi tunggu apa lagi nih riders sebenarnya? Yuk, sebenarnya kita konsultasikan nih wishlist mana aja nih teman-teman yang mau ya. Iya nih. Internal atau eksternal dengan spek-spek yang sultan. Oke. Atau dengan spek-spek yang emang bikin lapar mata lah gitu maksudnya tuh. Nah, jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan kita ya, Pi. Iya, betul. Ada nanti nomornya di sini nih Boleh dong untuk munculin. konsultasikan apa aja yang emang harus teman-teman miliki nih sepedanya Iya, nih. betul banget. Nah, kayak internal, eksternal atau e-bike. Betul banget. Terus juga mau menambahkan part apa tuh mungkin konsepnya ini mau kemana nih? Betul. Mau pakai semuanya standar aja nih, kita percaya sama Kres nih mau standaran aja, atau mau ini saya punya
apa sih tersendiri atau mungkin Ya. produk atau merek tersendiri ya Om ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa langsung WA ke WA admin kita atau ke customer service kita ya. Betul. Karena kita cuma punya 2 nomor nih teman-teman. Jadi Om kalau misalnya dia atau mereka atau rider semua ini chat di lain nomor itu bukan kita ya sebenarnya Bukan kita, ya. betul. Tuh. Hmm. Terus juga yang paling penting ya teman-teman apa sih nomor rekening kita cuma ada 1. Ya, Yaitu apa Om? yaitu di rekening mandiri atas nama PT Kris Bike Indonesia. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini di highlightnya ada WA admin juga, ada customer service juga, dan Betul mungkin ada banget. nomor rekening yang emang teman-teman untuk bisa melakukan transaksi ke nomor itu. Oke, itu. Jadi di luar nomor rekening itu bukan tanggung jawab kita ya Om ya. Betul banget. Banget. Nah, Ya. oke. Hmm, Oke. Jadilah teman-teman sebagai pembeli yang Smart. smart. Oke, dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman semua nih, kalau kita sekarang udah ada 3 e-commerce nih Om yang bisa Betul. mempermudah atau mempercepat proses belanja teman-teman. Yang kita ada di Shopee, Tokopedia, sama ada di TikTok Shop ya. TikTok Shop. Nah, teman-teman di Instagram juga kita mau ngasih tahu nih, kalau misalnya kita itu ada live jualan di TikTok Shop ya Om ya. Iya, TikTok Shop. Di hari Jumat juga di jam 4. Ya. Itu dapatan ya jam 4 ya. Mungkin minggu depan akan bareng dengan Wan Abud. Wan Abud nih. Baru pulang dia Baru ya. pulang dari Arab Saudi. Oke. Nah, jadi untuk teman sekarang kita mau apa lagi nih? Mau ditutup atau gimana? Nah, jelas. Pokoknya mungkin teman-teman nih yang sekarang ya yang lagi nonton yang lagi nonton Persib, sempat nonton aja dulu ya. Bener banget. Karena kita juga sebenarnya pengen nonton ini. Betul banget nih, makanya kita beres-beresin deh. Aduh, pokoknya kan tadi kita udah membahas ya bareng tentang kuis lokal, bahasa internasional nih Om. Jadi untuk teman-teman nih yang masih punya banyak pertanyaan tentang Kris atau Kris Corner itu sendiri, bisa langsung di WA ke admin kita atau mungkin bisa mampir ke DM kita nih. Untuk WA admin kita nih, kita nomornya udah ada di link di bio kita ya Om. Ya, Jadi betul. langsung aja klik link di bio kita biar langsung mampir ke WA admin kita. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman nyalakan notifikasinya terus, karena mungkin nanti kita akan banyak sebenarnya informasi-informasi yang akan kita suguhkan ke teman-teman nih, termasuk mungkin dengan produk-produk barunya, Betul banget Om. termasuk mungkin dari merchandise-nya nanti ya. Karena mungkin di tahun ini kita akan rilis lagi semua nih. Untuk di siapa merchandise, untuk nanti di sepeda lipat, ataupun mungkin nanti akan ada produk-produk baru yang buat teman-teman yang mungkin nanti teman-teman bisa suka dengan produk ini. Wow, apa aja tuh? Salah satunya mungkin nanti banyak lah. Banyak ya. Pokoknya teman-teman selalu nyalain aja notifikasinya dan nyalain loncengnya juga nih biar gak ketinggalan update terbaru dari Kris. Betul banget. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman catat nomornya, catat nomor adminnya. Mungkin kalau teman-teman nih pengen tahu cara ordernya gimana, bisa langsung datang ke bio-nya. Ya, betul banget. Di Instagram ya, Iya, di betul Instagramnya Kris. Dan ataupun misalkan bisa datang langsung ke e-commerce-nya ya, Ya, betul e-commerce banget. kita juga. Nanti sudah ada nomor telepon dan lain-lain. Oke. Nah, bisa teman-teman bisa konsultasikan apapun. Segalanya ya Om Nah, ya. segalanya. Betul banget. Intinya kayak gitu ya. Tuh, juga tidak lupa juga buat teman-teman nih yang sudah mempunyai sepeda Kris dan mungkin butuh nih touch up sedikit gitu ya. Betul. Atau butuh nih teman-teman yang untuk servis ringan, servis besar, bisa langsung aja datang ke Kris. Ya, All sepedanya ya. bike. All bike ya, Ya, apapun ya. Jadi apapun sepedanya. untuk teman-teman yang belum punya sepeda lipat dari Kris juga nih bisa mampir untuk servis-servis di workshop kita nih sambil lihat-lihat sepeda dari Krisnya. Sepeda Krisnya, betul banget. Oke. Dan juga mungkin buat teman-teman yang punya sepeda jadul. Oh iya betul banget. Atau kan bosan nih dengan warna ini, bisa di repaint di kita Di juga repaint ya. ya di sini ya. Emang repaint harganya start dari berapa sih Om? Start dari harga 700.000 sampai 700.000. mungkin nanti di custom paint di 1.300.000-an. Wow, 700.000 aja teman-teman. Ya. Bisa mempercantik atau memberikan warna kembali ya di Ya. sepeda teman-teman semua. Atau pingin teman-teman nih, pingin nuansa jadulnya dapat banget. Bisa ya? Misalkan pingin pingin di klasik atau di originalkan gitu, bisa banget. Bisa banget nih. Jadi teman-teman langsung konsultasin aja segala permasalahan atau mungkin yang teman-teman cari di Kris nih. Jadi kita akan
kasih opsi-opsi ya Om ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sepeda yang ready, kita ada 2 unit ya Om ya, sepeda ready stok kita yaitu di spek internal gear nih teman-teman, ada 2 unit, warnanya cantik banget dan keren banget, ada warna merah silver dan merah hitam ya Om ya. Ya. Terus Jadi juga ini warna candy tune ya. candy tune-nya ini ya, tuh, udah langsung goes aja nih, langsung dipakai. Terus juga kita ada yang second ya Om ya. Second. Nah, second kita juga masih ada nih teman-teman. Jadi langsung dikonsultasiin aja. Atau misalnya teman-teman pengen pre-order nih dengan kesukaan warna sendiri atau by request untuk warnanya bisa banget. Bisa banget ya. Nah, Tuh. internal, eksternal ataupun e-bike. Oh, makanya teman-teman langsung konsultasiin segala permasalahan atau pertanyaan teman-teman ke WA admin kita. Betul. Dan kita juga mau meminta saran dan kritik ya Om ya Betul. untuk tema atau mungkin pembahasan corner di minggu depan nih. Karena kita juga perlu yang refresh nih, apalagi Betul. saran-saran dari teman-teman semua. Om, ada yang mau disampaikan? Oke ya buat teman-teman semua yang sedang nonton ataupun misalkan sekarang yang emang lagi di lagi di perjalanan juga, yang jelas terus informasikan tentang Kris. Ya. Nah, yang intinya kayak gitu ya, supaya misalkan teman-teman atau teman-teman yang lain tahu akan produk Kris sendiri. Nah, itu ya. Oke. Oke, kita tutup aja kali ya Om ya. Chris Corner episode 44 ini. Oke, untuk teman-teman semua, rider semua, terima kasih udah nonton Chris Corner hari ini. Sampai jumpa di Chris Corner minggu depan. Chris Corner. Ride and stream. Bareng. Kopi. Bye-bye.